Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar. Saya mahasiswa Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haloleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Tanjung Priuk yang terjadi pada tahun 1998. Peristiwa Tanjung Priuk adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priuk, Jakarta, Indonesia, yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta gedung rusak terbakar. Sekelompok massa melakukan defile sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Sedikitnya 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 12 September 1984 di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kejadian tersebut bermula pada tanggal 10 September 1984. Sersan Hermano, seorang anggota Bintara Pembina Desa, tiba di Masjid As-Sadah di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dengan mengatakan kepada pengurusnya Amir Biki untuk menghapus brosurur dan spanduk yang mengkritik pemerintah. Biki menolak permintaan ini, lantas Hermano memindahkannya sendiri. Saat melakukannya, dia dilaporkan memasuki area sholat masjid tanpa melepas sepatu, sebuah pelanggaran serius terhadap etika masjid. Sebagai tanggapan, warga setempat yang dipimpin oleh pengurus masjid Syarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaiman membakar motornya dan menyerang Hermano saat dia sedang berbicara dengan petugas lain. Keduanya kemudian menangkap Rambe dan Sulaiman serta pengurus lain, Ahmad Sahi dan seorang pria pengangguran bernama Muhammad Nur. 2 hari pasca penangkapan, ulama Islam Abdul Qadir Jailani memberikan sebuah khutbah menentang asas tunggal Pancasila di Masjid As-Sadah. Setelah itu, Biki memimpin sebuah demonstrasi ke kantor Kodim Jakarta Utara, di mana keempat tahanan tersebut ditahan. Seiring waktu, massa kelompok terus meningkat dengan perkiraan berkisar antara 1.500 sampai beberapa ribu orang. Protes dan kerusuhan tidak berhasil menuntut pembebasan tahanan tersebut. Sekitar pukul 11 malam waktu setempat, para pemrotes mengepung komando militer. Personal militer dari Batalion Artileri Pertahanan Udara ke-6 menembaki para pemrotes. Sekitar tengah malam, saksi mata melihat Komandan Militer Jakarta Tri Sutrisno dan Kepala Angkatan Bersenjata LB Mordani yang mengawasi pemindahan korban. Mayat-mayat itu dimasukkan ke dalam truk militer dan dikuburkan di kuburan yang tidak bertanda. Sementara yang terluka dikirim ke Rumah Sakit Militer Gatot Subroto. Mari kita lihat video tragedi Tanjung Priuk yang terjadi pada tahun 1984. 12 September 1984, kerusuhan berdarah pecah di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Peristiwa ini bermula dari pamflet yang ditempel warga di musola As-Sadah. Pamflet itu berisi kecaman terhadap pemerintah atas keputusan asas tunggal Pancasila. Pada 8 September 1984, aparat Bambinsa Koja, Sersan 1 Hermanu, berusaha melepas pamflet dengan menyiramkan air comberan. Massa yang mengetahui kejadian ini menuntut permintaan maaf. Beredar cerita, Hermanu masuk musola tanpa melepaskan sepatu. Karena diprotes jamaah, Hermanu memamerkan pistol. Massa yang marah kemudian membakar sepeda motor milik Hermanu. Pasca kejadian, 4 orang ditangkap dan ditahan di Kodim 0502. Ratusan warga kemudian mendatangi Kodim dan Polsek setempat untuk menuntut pembebasan keempat rekannya. Tuntutan warga berubah bencana. Desing peluru para serdadu mencabut sejumlah nyawa. Jumlah korban tak diketahui secara pasti. Menurut pemerintah, korban tewas sebanyak 18 orang dan korban luka-luka 53 orang. Sementara, menurut tim pencari fakta Sontak, diperkirakan ada 400 orang yang tewas dalam kejadian ini.
Sementara menurut Komnas HAM, terhitung 24 orang tewas dan 55 orang terluka. Hingga hari ini, aparat militer yang bertanggung jawab dalam insiden ini belum juga tersentuh oleh tangan hukum. Ya, itulah video tentang kerusuhan tragedi pada tahun 1984 di Tanjung Priok. Kejadian tersebut diakibatkan oleh beberapa militer melaporkan bahwa mereka dipicu oleh seorang pria berpakaian militer palsu yang membagikan selebaran anti pemerintah bersama dengan 12 komplotannya. Dilaporkan dari orang yang ditahan, Jenderal Hartono Reksodarsono ditangkap karena diduga menghasut kerusuhan tersebut. Setelah menjalani persidangan 4 bulan, dia divonis bersalah dan akhirnya dia dibebaskan pada bulan September 1990. Setelah menjalani hukum penjara 5 tahun, setelah kerusuhan tersebut, setidaknya 169 warga sipil ditahan tanpa surat perintah dan beberapa dilaporkan disiksa. Para pemimpin ditangkap dan diadili karena tuduhan subversif, kemudian diberi hukuman panjang. Yang lainnya termasuk Amir Biki di antara mereka yang terbunuh. Laporan awal menyebutkan 20 orang tewas. Catatan resmi saat ini memberikan total 24 korban tewas dan 54 terluka termasuk militer. Sementara korban selamat melaporkan lebih dari 100 orang tewas. Masyarakat Tanjung Priok memperkirakan total 400 orang terbunuh atau hilang. Sementara laporan lainnya melaporkan hingga 700 korban. Investigasi pun dilakukan. Gencarnya gerakan hak asasi manusia pasca lengsernya Soeharto pada tahun 1998, beberapa kelompok dibentuk untuk mengadvokasi hak-hak korban, termasuk Yayasan 12 September 1984, Solidaritas Nasional untuk Peristiwa Tanjung Priok 1984, dan Keluarga Besar untuk Korban Insiden Tanjung Priok. Kelompok-kelompok ini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat dan Komnas HAM untuk menyelidiki lebih lanjut tragedi tersebut. Di DPR, perwakilan AM Fatwa dan Abdul Qadir Jailani yang pernah ditangkap setelah tragedi tersebut mendesak penyelidikan lebih lanjut. Pada tahun 1999, Komnas HAM sepakat untuk menyelidiki insiden tersebut, membentuk Komisi Investigasi dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM di Tanjung Priok. KP3T terutama terdiri dari tokoh politik dari rezim sebelumnya, termasuk mantan Jaksa Agung Joko Sugianto. Laporan yang dihasilkan yang dirilis pada awal Juni 2000 menemukan bahwa tidak ada pembantaian sistematis dalam insiden tersebut. Ini tidak diterima dengan baik oleh masyarakat umum. Pada tanggal 23 Juni tahun 2000, sekitar 300 anggota Front Pembela Islam atau yang biasa dikenal dengan FPI menyerang markas Komnas HAM saat mengenakan pakaian Islam dengan syal hijau. Mereka memecahkan jendela dengan batang rotan dan batu, melebihi jumlah dan banyak pasukan keamanan. FPI marah atas laporan tersebut dan beranggapan telah terjadi praktik kolusi dengan militer, dengan alasan bahwa tindakan tersebut diabaikan oleh militer dan bersikeras agar Komnas HAM dihapuskan. Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Iza Mahendra menulis bahwa Komnas HAM telah menerapkan standar ganda saat menyelidiki masalah tersebut. Dia mengatakan bahwa mereka tampak lebih enggan untuk menyelidiki insiden Tanjung Priok dan lebih memilih menyelidiki krisis Timur Leste tahun 1999. Pemimpin Partai Bulan Bintang Ahmad Sumargono menyebut keputusan tersebut mengecewakan kaum muslimin di mana-mana. Pada bulan Oktober tahun 2000, Komnas HAM mengeluarkan laporan lain yang menunjukkan bahwa 23 orang termasuk Sutrisno dan Murdani harus diselidiki atas keterlibatan mereka. Ia meminta pengadilan ad hoc untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Presiden Abdurrahman Wahid juga meminta penyelidikan lebih lanjut pada pengadilan yang akan datang. Beberapa pejabat militer membuat surat pengampunan yang biasa disingkat dengan islah dengan keluarga korban. Meski islah tidak mengandung pengakuan bersalah, korban menerima kompensasi sejumlah 1,5 sampai 2 juta. Islah pertama meliputi 86 keluarga seperti yang diwakilkan oleh Rambe.
Sedangkan untuk keluarga Biki terjadi pada islah kedua pada tanggal 1 Maret 2001. Sejumlah islah telah dibuat. Hasil islah tersebut beberapa korban atau keluarga mereka menyarankan kepada penyidik M.A. Rahman bahwa tuntutan harus dijatuhkan. Investigasi berlanjut pada bulan Juli 2003. Di bawah tekanan internasional pada tahun 2003, DPR menyetujui penggunaan Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 2000 untuk membawa pelaku pembantai ke pengadilan atas kejahatan kemanusiaan. Persidangan dimulai pada bulan September tahun itu. Mereka yang dibawa pengadilan termasuk Kolonel Sutrisno Mascung, pemimpin Peleton 2 Batalion Artileri Pertahanan Udara saat itu, dan 13 bawahannya. Pejabat berpangkat tinggi saat itu termasuk Komandan Militer Jakarta Tri Sutrisno dengan Kepala Angkatan Bersenjata LB Murdani dibebaskan dari tuntutan, seperti mantan Presiden Soeharto dan mantan Menteri Kehakiman Ismail Saleh. Penuntutan dipimpin oleh Widodo Supriyadi dan Wakil Ketua DPR AM Fatwa bertugas sebagai saksi penuntutan. Beberapa petugas yang diadili divonis bersalah, sementara Srianto dan Pranowo dibebaskan. Pada tahun 2004, kantor kejaksaan mengajukan banding atas pembebasan Srianto dan Pranowo, namun ditolak. Keputusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.